Hello guys, what's up everybody? Di video kali ini gue mau mengkritik salah satu artikel dari website kesehatan top markotop dah di Indonesia. Gue berani bilang kalau tulisan yang ada di dalam artikel ini jatuhnya menyesatkan dan bahaya kalau lo ikuti sebagai seorang cowok yang pengen bebas dari jerat PMO. Jadi ini tentang manfaat M, manfaat onanai, manfaat colai. Kenapa gue bilang ini artikel berbahaya? Bayangin ada seorang cowok yang masih awam, yang selama ini mungkin dia rutin PMO tanpa mempertanyakan, terus merasa ada yang mengganjal. Kayaknya gue ngelakuin sesuatu yang salah deh, yang gak sehat deh. Terus dia cari di Google, manfaat onanai, manfaat M. Terus nemu artikel ini karena muncul di pencarian atas Google. Terus dia baca ini tulisan, bisa meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Karena yang nulis situs dokter kesehatan terkemuka di Indonesia, akhirnya dia jadi mikirnya, oh berarti aman dong onanai. Karena ini katanya bisa meredakan stres. Yeay! Di artikel ini tentu nggak mention sama sekali tentang PRN, situs kotor, cuma onanai doang, cuma M doang. Tapi kenyataannya susah gitu. M doang, onanai doang tanpa bantuan P. Gue bisa menduga 90%, lebih dari 90% cowok pasti udah nggak ada lagi yang cuma M doang atau onanai doang. Pasti pakai bantuan P. Jadi jatuhnya PMO juga kan. Jadi mereka nulis ini artikel nggak apa-apa kok M aja, cuma pakai tangan dan pikiran doang. Karena nggak mungkin sekelas mereka nyaranin nggak apa-apa kok buka situs kotor. Impossible, mustahil. Jadi premisnya sekedar onanai nggak apa-apa mampu buat meredakan stres, bisa mengurangi mood yang lagi rusak. So, mari kita kuliti. Gue bakal bantah ini tulisan tentunya berdasarkan sains dan penelitian juga secara objektif nih. Bukan hanya pendapat subjektif gue tentunya yang juga gue nggak setuju sama anjuran sesat ini. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. O melalui M atau berhubungan intim bisa menjadi salah satu cara untuk melepas stres. Ini salah banget. Sebenarnya nggak boleh pakai kata atau, seolah-olah keduanya suatu hal yang sama. Padahal beda secara dampak ke hormon dan juga mental health setelahnya. Kalau kata M-nya dihapus, jadi kalimatnya O melalui berhubungan intim. Yes, tentu ini bagus buat ngilangin stres, bagus buat mental health. Karena lu melakukannya atas dasar suka sama suka, atas dasar adanya koneksi yang kuat antara lu dan pihak cewek gitu. Dan juga karena S3X itu sendiri balik lagi sesuatu yang natural kan, yang alami kan. At the end manusia itu makhluk biologis yang butuh reproduksi juga. Jadi nggak bisa disamain M, onanai, olahraga senam 5 jari, solo playing dengan S3X karena efeknya beda banget gitu. Secara dampak ke hormonnya gimana? Yang mana perbedaan di dampak ke hormon ini membuat S3X sehat itu sebagai kegiatan yang bagus, yang efektif emang buat ngilangin stres. Sementara kalau M, apalagi kalau sambil PMO, yang mana sulit kalau cuma M doang, pasti PMO itu sebaliknya, bikin lu sakit dan downgrade secara mental. Ada 5 hormon yang aktif, yang rilis pas lu entah PMO atau hubungan badan sama lawan jenis. Oksitosin, prolaktin, dopamin, kortisol, dan testosteron. Oksitosin setelah S3X itu naik levelnya, lu jadi bonding sama pasangan. Sementara kalau onanai atau PMO, oksitosin rendah atau malah nggak ada kenaikan sama sekali. Kenapa nggak ada kenaikan? Karena lu main sendiri tanpa ada kehadiran lawan jenis, tanpa menyentuh kulit lawan jenis gitu. Itu nggak aktif jadinya oksitosin. Prolaktin setelah S3X stabil, sementara PMO itu instan, crash, dan bikin kosong setelahnya. Dopamin pas S3X itu naik secara natural, seimbang, sementara PMO, lu tahu sendiri, otak lu kayak mau meledak akibat scrolling PRN. Jadi dopamin lu bakal naik secara tidak natural, terus crash, dan ini bikin mental lu jadi rusak. Kortisol turun pas S3X. Kortisol ini hormon stres yang berarti turun itu artinya bagus buat mental lo. Sementara PMO malah naik, lu malah makin stres.
Terakhir, testosteron naik dan stabil setelah S3X, sementara pas PMO malah turun. Gak heran lu pas ngaca terlihat seperti sampah kan setiap abis sesi PMO. Balik lagi ke artikel tadi, kenapa ini gue sebut sebagai sesat? Karena dia menyamakan seolah-olah S3X dan M itu sama. Padahal ini secara efek berbeda. Yang satu bagus, gak masalah. Yang satu buruk. Yang bahaya yaitu kalau lu kemakan sama ini tulisan dan nganggep kalau M sama S3X itu sebagai sesuatu yang sama, yang setara. Wrong. Cowok yang udah terlanjur kecanduan PMO bakal ngejadiin ini artikel, apalagi ditulis sama website kesehatan top yang udah dicap sama Kementerian Kesehatan, itu sebagai pembenaran. Ini nggak apa-apa kok, kata artikel ini bagus buat ngilangin stres. Tapi jauh di dalam diri dia, gue yakin pasti dia merasa kosong meskipun dia udah mendapatkan pembenaran gitu. Dia merasa tetap ada yang salah di dalam dirinya. Ini bahaya. Kayak denial di dalam diri. Nah, berdasarkan sebuah survei juga yang dilakuin di negara China terhadap 469 pria yang udah menikah, ketika ditanya apakah setelah melakukan M merasa bersalah, 76,6% pria merasa bersalah. 76% ini angka yang gede banget loh. Suara terbanyak, suara mayoritas, hanya 24% yang merasa B aja. Berarti dari survei ini kita bisa bilang ini mewakili suara cowok lah. Kalau M itu sehat dan bagus buat ngilangin stres, kok pada merasa bersalah setelahnya kan? Bukannya kalau merasa bersalah malah memperburuk suasana hati, bukan memperbaikinya seperti yang ditulis sama artikel tadi. Kalau responnya 0%, nggak merasa bersalah sama sekali, tapi merasa bangga, puas, damai setelahnya, baru mungkin bisa dibilang kalau M itu emang terbukti ampuh buat ngilangin stres. Tapi ini 76% cuy. Lagi-lagi ini data berhasil membantah tulisan artikel tadi kalau M itu mampu meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Yang mana yang terjadi malah sebaliknya. M gak bisa disamain sama kayak S3X, beda. So kesimpulan, M atau onanai yang bahkan lu lakuin tanpa bantuan P, which is ini gua rasa mustahil lu pasti at least buka P gitu. Yang mana at the end P-mu juga itu sepertinya malah akan bikin lu menjadi stres atau memperburuk suasana hati. Karena dampak ke 5 hormon, oksitosin, prolaktin, dopamin, kortisol, testosteron ternyata nggak sama kayak berhubungan badan yang asli. Jadi nggak bisa disamain kedua hal ini. Lagian opsi buat ngilangin stres itu banyak kok, nggak perlu harus M juga. Jatuhnya kayak pembenaran yang dipaksakan gitu, tanpa solid foundation di bawahnya. Makanya sekarang bisa kita bantah kan, kita berhasil kuliti kan. Jadi solusi buat ngilangin stres yang lebih sehat banyak. Baca buku, the best one. Meditasi, ibadah, gratitude journaling, nonton film yang berkualitas atau film dokumenter, dan opsi yang terakhir ya dibawa tidur aja. Bangun-bangun pasti stresnya mereda. Thank you so much for watching this video. Like, share, comment, subscribe seperti biasa. Kalau tertarik untuk cek ebook gue yang sangat keren, lu bisa cek link di deskripsi. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.